Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku semua? Hari ini kita akan mempelajari tentang matematika distrik mengenai relasi. Sebelum kita mempelajari tentang relasi, saya akan memperkenalkan kelompok dari kami. Pemateri 1 dengan nama Risma Dwi Indriani dengan NIM akhir 024. Selanjutnya pemateri kedua Muflihatul Lailia dengan NIM akhir 027 dan pemateri ketiga dengan nama Laila Putri Azkiyati dengan NIM 025 dan yang terakhir pemateri keempat dengan nama Nimatul Alia Fajri Utami dengan NIM akhir 030. Baik, langsung saja kita membahas tentang relasi. Relasi yaitu hubungan antar elemen atau unsur dalam himpunan terjadi dalam berbagai masalah. Hubungan ini dipresentasikan menggunakan struktur yang dinamakan relasi. Relasi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti optimasi jaringan komunikasi, penjadwalan, permasalahan dalam database. Masih ingat Cartesian Product? Cartesian Product merupakan pasangan terurut yang menyatakan hubungan dari dua himpunan. Semua pasangan terurut tersebut merupakan anggota dari himpunan bagian dari hasil Cartesian Product dua buah himpunan. Aturan yang menghubungkan antara dua buah himpunan dinamakan relasi biner. Relasi biner R antara himpunan A dan B merupakan himpunan bagian dari Cartesian Product A kali B atau R subhimpunan A kali B. Notasi dari suatu relasi biner adalah ARB atau AB elemen R. Himpunan A disebut domain dari R. Himpunan B dinamakan ring dari R. Selanjutnya kita akan membahas contoh. Misalkan A 234 dan B 2489 dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan AB elemen R. Jika A faktor prima dari B, maka kita akan mendapat Cartesian product A kali B yaitu 2,2, 2,4, 2,8, 2,9, 2,15, 3,2, 3,4, 3,8, 3,9, 3,15, 4,2, 4,4, 4,8, 4,9, dan 4,15. Dengan menggunakan definisi relasi sebelumnya, relasi R dari A ke B yaitu 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, dan 3,15. Relasi pada himpunan A merupakan himpunan bagian dari Cartesian Product A kali B. Selanjutnya, penyajian relasi. Penyajian relasi dengan diagram panah. Misalkan A 2,3,4 dan B 2,4, 8,9 dan 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan AB elemen R, jika A faktor prima dari B, maka bisa kita lihat di bawah ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muflihatul Lailia, NIM 230701827. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang penyajian relasi. Penyajian relasi selanjutnya adalah dengan pasangan terurut. Nah, misalkan A sama dengan 234 dan B sama dengan 248, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A, B elemen R, jika A faktor prima dari B, maka R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, dan 3,15. Ini berarti 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, 2 faktor prima dari 8, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penyajian relasi dengan tabel. Misalkan A 234 dan B 24, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A, B elemen R, jika A faktor prima dari B, maka tabelnya itu sebagai berikut. Nah, ini yang A dan ini yang B, ini berarti 2 faktor prima dari 2, 2 faktor prima dari 4, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyajian relasi dengan matriks. Misalkan A sama dengan 234 dan B 24, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A, B elemen R jika A faktor prima dari B. Misalkan R merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A sama dengan A1, A2 sampai ke AM dan himpunan B sama dengan B1, B2 sampai ke Bn. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, unsur-unsur MIJ pada matriks itu bernilai 1 dan 0. Bernilai 1 jika A, B elemen R dan bernilai 0 jika A, B bukan elemen R.
Contoh tadi kita masukkan ke dalam matriks, kita sajikan dalam bentuk matriks itu jadi seperti ini. Nah, untuk yang pertama tadi kan yang A, B elemen R, maka di sini ditulis 1 karena 2,2 tadi kan elemen R. Nah, untuk yang 0 yang ini kan berarti 4,15. Itu kan bukan elemen R, maka di sini ditulis 0. Untuk selanjutnya, penyajian relasi dengan graf berarah. Graf berarah atau directed graph berfungsi untuk merepresentasikan relasi pada suatu himpunan. Tiap unsur hidup disebut titik atau simbol atau vertex. Tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B elemen, maka sebuah busur dibuat dari simbol A ke simbol B. Simbol A disebut simbol asal atau initial vertex. Simbol B disebut simbol tujuan atau terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simbol A ke simbol A sendiri. Nah, busur tersebut disebut dengan loop. Misalkan R sama dengan A, B, B, C, B, D, C, C, A, C, D, dan D, B adalah relasi pada himpunan ABCD. Relasi R jika disajikan dalam graf berarah itu seperti ini. Nah, ini kan tadi kan A, B, jadi A ke B, kemudian B ke C, B ke C, kemudian B ke D, C ke C, C ke C membentuk loop, dan seterusnya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sifat relasi. Sifat relasi yang pertama adalah refleksif. Suatu relasi pada himpunan A dinamakan refleksif jika A, elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A elemen A sedemikian sehingga A, elemen R. Contohnya, misalkan A 1, 2, 3, 4 dan relasi R adalah relasi kurang dari sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A, maka R 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, 4,4. Nah, terlihat bahwa 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 merupakan unsur dari R. Dengan demikian, R bersifat refleksif. Contoh lagi, misalkan A, 2, 3, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari A ke B dengan aturan A, B elemen R, jika A faktor prima dari B, apakah R bersifat reflektif? Nah, untuk jawabannya adalah perhatikan bahwa 4,4 bukan elemen dari R, jadi R tidak bersifat reflektif. Nah, untuk ciri khas refleksif itu sendiri adalah relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang unsur diagonal utamanya semua bernilai 1, atau MI sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Relasi yang bersifat reflektif jika disajikan dalam bentuk graf berarah, maka pada graf tersebut senantiasa ditemukan loop setiap simbolnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Muflihatul Lailia, yaitu mengenai transitif. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat transitif jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R untuk A, B, C anggota A. Contoh, misalkan A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan relasi R didefinisikan oleh A, R, B jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B anggota A. Jawabnya, dengan memperhatikan definisi relasi R pada himpunan A, maka R itu sama dengan 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, dan seterusnya. Misal ketika 2,4 anggota R dan 4,8 anggota R, terlihat bahwa 2,8 anggota R. Dengan demikian R bersifat transitif. Ini tadi kan 2,4 anggota R, ini menjadi A, B, 4,8 anggota R, ini B, C, dan 2,8 ini adalah A, C. Dengan demikian, R bersifat transitif. R merupakan relasi pada himpunan asli N yang didefinisikan oleh R A plus B sama dengan 5, A, B anggota A. Periksa apakah relasi R bersifat transitif. Dengan memperhatikan relasi R pada himpunan A, maka 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 5. Perhatikan bahwa 1,4 anggota R dan 4,1 anggota R, tetapi 1,1 bukan anggota R. Dengan demikian, R tidak bersifat transitif. Lanjut, yaitu simetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B anggota R untuk setiap AB anggota A, maka BA anggota R. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan antisimetri jika untuk setiap AB anggota A, AB anggota R, dan BA anggota R berlaku hanya jika A itu sama dengan B. Simetri dan antisimetri itu tidak berlawanan karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut
disebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut berbentuk A, B di mana A tidak sama dengan B. Misalkan R merupakan relasi pada himpunan real yang dinyatakan oleh A, R, B jika dan hanya jika A min B anggota Z. Periksa apakah relasi R bersifat simetri. Misalkan A, R, B, maka A min B anggota Z. Sementara itu jelas bahwa B min A juga anggota Z. Dengan demikian R bersifat simetri. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa relasi kurang dari sama dengan pada himpunan Z bersifat antisimetri. Jelas bahwa jika A kurang dari sama dengan B dan jika B kurang dari sama dengan A, itu kan berarti A sama dengan B. Dengan demikian, relasi kurang dari sama dengan bersifat antisimetri. Contoh ketiga, tunjukkan relasi habis membagi pada himpunan bilangan asli N merupakan yang tidak simetri. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan asli N merupakan yang tidak simetri karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A, kecuali A sama dengan B. Sementara itu, relasi habis membagi merupakan relasi yang antisimetri karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Contoh yang keempat, berikan contoh relasi yang simetri sekaligus antisimetri, yaitu relasi R 1,1, 2,2, 3,3. Itu merupakan relasi simetri sekaligus antisimetri. Lanjut. Ciri khas relasi bersifat simetri. Yang pertama yaitu relasi yang bersifat simetri mempunyai matrik yang unsur-unsur di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari unsur-unsur di atas diagonal utama, atau MIJ sama dengan MJI sama dengan 1, untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, seterusnya. Relasi yang bersifat simetri jika disajikan dalam bentuk graf berarah mempunyai ciri bahwa jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Selanjutnya yaitu ciri khas relasi bersifat antisimetri. Relasi yang bersifat antisimetri mempunyai matrik di mana unsurnya mempunyai sifat jika MIJ sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan J, maka MIJ sama dengan 0. Dengan kata lain, jika salah satu MIJ sama dengan 0 atau MJI sama dengan 0 bila I tidak sama dengan J. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Tami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Alia Fajri Utami, NIM 230701830. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Putri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang inverse relasi. Kita misalkan bahwa R merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan R pangkat min 1 adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan dalam kurung B, A garis dalam kurung A min, B adalah elemen R. Misalkan himpunan B dengan anggota 2, 3, dan 4 dan himpunan Q dengan anggota 2, 4, 8, 9, dan 15 jika didefinisikan relasi R dari P ke Q yaitu dalam kurung P, Q elemen R jika dan hanya jika P habis membagi Q diperoleh R sama dengan 2,2 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Kenapa bisa diperoleh ini? Karena di sini dikatakan jika dan hanya jika P habis membagi Q. Maka diperoleh yang saya sebutkan tadi. R pangkat min 1 merupakan inverse dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P yang berbentuk dalam kurung Q, P elemen R pangkat min 1. Jika Q adalah kelipatan dari P, sehingga diperoleh R pangkat min 1 sama dengan 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, dan 15,3. Mengapa kita peroleh R pangkat min 1 demikian? Karena di sini dikatakan bahwa jika Q adalah kelipatan dari P sehingga diperoleh yang saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ya. Untuk selanjutnya yaitu operasi pada relasi. Relasi merupakan himpunan pasangan terurut, maka beberapa operasi aljabar yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R gabungan R2, R irisan R2, R min R2, dan R1 plus R2 juga merupakan relasi dari A ke B.
karena dikatakan bahwa beberapa operasi aljabar yang berlaku pada himpunan juga berlaku pada relasi. Jadi hampir sama ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan himpunan A sama dengan A, B, C dan B, A, B, C, D. Relasi R1 diperoleh A, B, dan C, dan relasi R2 diperoleh A, B, C, dan A, D. Maka R1 gabungan R2 diperoleh A, dan R1 irisan R2 diperoleh A, B, C, A, B, C, dan A, D. Nah, bagaimana dengan R1 min R2 dan R1 plus R2? Itu bisa teman-teman kerjakan ya. Untuk contoh yang kedua, misalkan bahwa relasi R1 dan R2 pada himpunan A dinyatakan oleh matriks R1 dengan anggota tersebut dan R2 dengan anggota tersebut. Maka M R1 irisan R2 diperoleh matriks 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Dan M R1 gabungan R2 diperoleh matriks 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Untuk contoh selanjutnya, misalkan himpunan A dengan anggota A, B, C, B dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan C dengan anggota S, T, U. Sementara itu, relasi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan oleh R dalam kurung A, 2, A, 6, B, 4, C, 4, C, 6, C, 8. Sedangkan relasi dari himpunan B ke himpunan C didefinisikan oleh T 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, dan 8, U. Maka komposisi dari relasi R dan T adalah T relasi R sama dengan A, U, A, T, B, S, B, T, C, S, C, T, dan C, U. Selanjutnya, misalkan relasi R1 dan R2 pada himpunan A disajikan dalam bentuk matriks berikut, maka matriks yang menyatakan R2 komposisi R1 adalah 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja saya serahkan lagi kepada Mbak Risma.